Yang Xincheng, tolong aku. Xincheng. Shen Manning. Pak, cepat turun, cepat turun. Yuan Shuai, pantai di bawah, cepat. Manning. Manning, bangunlah. Manning. 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 是 Manning Manning. Dokter, ke sini. Dokter, cepat. Manning. Helen.
Memen, Benggala Memen. Yan Xingchen. Yan Xingchen. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Yan Xingchen, cepat bangun. Dokter, perawat. Xingchen. Kenapa kamu di sini? Perusahaan Fang Xiang dan Yuan Shuai sebenarnya di sini. Dipanggil dokter keluar. Kamu baik-baik saja? Kamu bisa pergi. Jika kita bertunangan, maka aku akan menjadi tunanganmu. Sekarang kamu dalam masalah, bagaimana mungkin aku pergi? Yan Xingchen, kamu tidak bisa seperti ini. Dokter bilang kamu masih perlu tenang dan dia mati. Pergi. Yan Xingchen, kamu punya fobia laut dalam, ya? Dokter baru saja bilang, kamu mengalami serangan panik. Napas dan detak jantungmu hampir berhenti. Kamu takut air. Kenapa kamu masih melompat ke bawah? Ada hubungannya denganmu? Tentu saja ada. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menyuruh kakakku mengunci rumah sakit ini. Jangan pikir aku pergi. Aku harus menyelamatkannya. Menyelamatkannya, kamu bahkan tidak peduli dengan nyawamu sendiri. Di dunia ini selalu ada seseorang yang lebih penting dari nyawamu sendiri. Men, kamu sudah bangun. Bisakah kamu melihatku? Bisakah kamu mendengarku? Jangan bergerak dulu. Dokter bilang suhumu rendah dan kamu menelan air laut. Kamu harus istirahat yang cukup untuk pulih.
Manny, Aku baik-baik saja. kamu mencari apa? HP ya? Meina sudah membawanya untuk diperbaiki. Terima kasih. Tapi, siapa yang menyelamatkanku? Saat jatuh. Sepertinya ada yang memanggil namaku. Benarkah? Banyak orang yang menyelamatkanmu. Pemadam kebakaran, penjaga pantai. Tim medis darurat, polisi. Semuanya bersama-sama menyelamatkanmu. Baru saja polisi sudah datang untuk menyelidiki seluruh kejadian. Truk yang membawamu. Sopirnya tidak sengaja, mobil yang menabrak juga kecelakaan. Adapun orang yang membawamu ke bagian belakang truk. Kami akan terus menyelidikinya. Ternyata ini kecelakaan. Tapi aku, Kalau lain kali menghadapi situasi seperti ini, jangan sembarangan mengejarnya. Langsung hubungi polisi. Kamu istirahat dulu ya. Aku akan memberitahu dokter kalau kamu sudah bangun, biar mereka memeriksamu. Direktur Lin. Ada yang ingin dikatakan lagi? Tidak ada. Halo suster, boleh pinjam telepon? Baik, silakan ikut saya.
Ini aku. Kamu. Kamu di mana? Sedang sibuk? Di rumah atau di kantor? Ada apa? Tidak ada. Tugas. Ya. Karena kemarin kamu menelepon saya. Bilang kamu akan datang. Saya sibuk. Kamu sedang sibuk. Kamu sedang sibuk. Urusan perusahaan? Atau sedang sibuk dengan pernikahan? Blue Ocean dan Yuguang? Kamu bisa berpikir apa saja. Benarkah? Sepertinya saya benar-benar mengganggumu. Tapi bintang malam ini sangat indah. Sudah lama saya tidak melihat langit malam yang begitu jelas. Bintang pagi, Andromeda. Bintang di tengah Andromeda itu berwarna pink. Katanya, pasangan yang melihatnya bersama akan bersama selamanya. Tidak terlihat. Benar? Saya juga tidak melihatnya. Kadang-kadang, takdir antara orang. Ya seperti itu saja. Yang Xingchen. Sampai jumpa.
Terima kasih atas kerja kerasmu untuk anting pertandingan saya. Bahkan datang sendiri. Kamu benar-benar yakin? Mau bertunangan dengannya? Apa benar atau tidak? Apakah kamu tidak menerima rilis media? Malam ini, selamat datang di acara pertandingan saya. Apakah kamu begitu mudah menyerahkan hidupmu? Kamu tahu betul. Dia sama sekali tidak menyukaimu. Lin Muffen. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Saya malam ini akan bertunangan. Kamu bilang tunangan saya sama sekali tidak menyukai saya. Apakah saya salah? Kamu melihatnya sendiri. Bagaimana dia memperlakukan Manning? Saya tidak melihatnya. Dia lebih memilih mati daripada menyelamatkan Manning. Yang Xing ini orang. Semua perkataan disimpan dalam hati. Tapi apapun yang dilakukan, tidak pernah bohong. Dia tidak suka kamu. Yang dia cintai adalah Manning. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Changlin, kamu pantas dapat kehidupan yang lebih baik. Hidup yang lebih hangat dan serius, bukan ikut campur cinta orang. Cari penggalang cinta orang lain. Changlin, kamu harus pikir matang-matang. Manning, istirahat dulu ya. Ini tidak perlu buru-buru. Gak apa-apa tante, hampir selesai kok. Kamu memang anak baik. Si gadis kita di rumah. Kalau setengah baikmu saja, aku tidak perlu khawatir. Siapa yang ngomongin aku? Kamu pulang cuma mau nyuri makanan ya? Penghasilanku belum tentu cukup untuk makanmu. Nyuri makanan. Kamu. Kalau gak makan, mana bisa lebih tinggi darimu? Dasar gadis. Kamu baik banget, sudah bersusah payah. Malam ini aku lembar, jangan tangguh aku. Tidak pulang makan. Ada handphone dan baju laundry, sudah aku taruh di rumah. Nanti jangan lupa disimpan. Oh, aku dulu. Ada apa? Masih ada yang perlu dibicarakan? Tidak ada. Malam ini di rumah saja, jangan keluar, jangan berlarian. Aku benar-benar pergi. PAP, pulang sudah? Hari ini perusahaan tidak ada urusan. Cuma keluar 2 kali, jadi pulang lebih awal. Kalau gitu aku masak dulu. Tidak usah. Nanti setelah Tante Huisi naik, kita masak bersama saja. Boleh juga. Kalau gitu aku juga dulu. Akan mengadakan acara pertandingan Castle dengan putri grup Liu Guang malam ini. Acara akan diselenggarakan secara tertutup. Hanya mengundang puluhan kerabat dekat dan sahabat. Dua akar tuningan dalam setengah tahun, keluarga Zhuang memang ramaya. Perkataanmu tidak enak didengar, sedikit-sedikit saja. Kakek, kamu salah paham padaku. Aku ini jelas-jelas berniat baik, lihatlah. Aku bahkan sengaja menyiapkan gaun paling cantik. Untuk menghibur sepupuku yang tercinta. Warnanya bagus sekali, sayangnya waktu itu.
Kyoya. Dia lebih memilih mati daripada menyelamatkan Manning. Dia tidak suka kamu, dia cinta Manning. Kamu pantas dapat pria yang lebih baik, hidup yang lebih hangat dan serius. Bukan ikut camper dalam cinta orang lain. Menjadi batu sandungan cinta orang lain. Di dunia ini pasti ada seseorang yang lebih penting dari nyawanya sendiri. Pas. Waktunya sudah tiba. Pas. Shemeni, dengarkan baik-baik kata-kataku. Jangan minta tolong sia-sia, buang-buang tenaga. Nyalakan bagikan lokasimu, hemat baterai. Jangan keluarkan suara pun. Aku akan menyelamatkanmu, dengar tidak? Hello Manning. Aku ada sesuatu yang mau ditanyakan, kamu harus jujur jawab. Mau tanya apa, selama aku tahu? Pasti akan kuberitahukan. Waktu itu di jembatan. Kecelakaan itu siapa yang menyelamatkanku? Apakah kamu? Manning. Ku minta kamu jawab, apakah kamu? Manning. Waktu itu sudah kubilangkan. Kita semua yang menyelamatkanmu. Dinas Kelautan, pemadam kebakaran, polisi, sama ambulan. Yasin Heng. Iya kan? Manning dengar ya. Every time I look out my window, I wish to see you walking by.
Demi kepentingan keluarga dan perusahaan. Tunanganlah denganku. Tidakkah menurutmu pengorbanannya terlalu besar? Kalau saja aku masih punya pilihan lain. Kamu. Aku tahu kamu seperti apa. Dengan kemampuanmu. Pasti masih ada pilihan lain. Kamu benar-benar mau menikahiku. Ini kesempatan terakhirmu untuk tunjukkan kartu. Kalau tidak ada yang menentang Santa Marika. Aku menentang. Aku menentang pertunangan ini. Aku menentang. Hanya karena pernikahan yang dilakukan untuk bisnis. Yan Xingcheng. Aku mencintaimu. Tidak peduli dari mana kita berasal. Kemana kita akan pergi di masa depan. Yang aku tahu pada saat ini. Aku mencintaimu. Aku tahu saat aku jatuh ke laut. Kamu yang menyelamatkanku. Jadi aku juga berpikir. Lalu apa yang aku takutkan? Aku datang hari ini untuk memberitahumu. Di masa depan, tidak peduli masalah apa yang akan kita hadapi bersama. Bersama menghadapi kegelapan apapun. Aku akan selalu ada di sisimu. Jadi orang yang aku cintai. Apakah kamu siap untuk pergi bersamaku? Yan Yi. Tidak masalah jika kamu tidak bisa pergi bersamaku sekarang. Kenakan cincin yang kuberikan padamu. Kamu adalah milikku. Suatu hari nanti aku akan kembali. Dan merebutmu kembali ke sisiku.
Yan Xingchen. Memberikanku cincin. Lalu pergi begitu saja. Kamu bilang, aku adalah milikmu. Pergi. Sekarang sudah sehebat ini. Bahkan berani mencuri pengantin. Aku tidak hanya berani mencuri pengantin. Aku juga mencuri pengantin prianya. Bagaimana jika keluarga Zhuang mengusirmu? Aku tidak takut. Ada kamu di sini. Bagaimana jika kami menagikan lagi? Kamu akan melindungiku. Bagaimana jika aku tidak bersamamu? Maka aku akan mencuri untuk kedua, ketiga, keempat kalinya. Pokoknya suatu saat, kamu akan pergi bersamaku. Tunggu. Jadi kamu tidak akan menyerah padaku, tidak akan meninggalkanku, kan? Tidak. Tidak. Sini. Oh ya. Ada satu tempat yang digigit seseorang. Sampai sekarang masih terasa sakit. Selama ini, kamu telah menderita. Aku datang atas kemauanku sendiri. Kamu lupa. Aku ingat. Setiap momen bersamamu. Aku ingat semuanya. Tapi entah kamu untuk Xinyan atau untukku, aku tidak seharusnya menyeretmu ke pusaran keluarga Zhuang. Keluarga Zhuang dan Lang Hai.
Terlalu berbahaya. Xing Cheng, Sebenarnya, aku seharusnya memberitahumu. Identitas asliku. Tapi situasi keluarga Zhuang jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Dulu aku terdampar di luar. Sebenarnya ada kesempatan telepon keluarga Zhuang untuk pulang lebih awal. Tapi aku tidak tahu kalau saat itu aku menelepon. Apakah aku masih bisa hidup sampai sekarang? kenapa? Kamu pikir kecelakaanmu dengan Xinyan itu kecelakaan biasa? Seseorang tidak ingin Xinyan hidup kembali. Aku tidak ingin melihatku kembali hidup-hidup. Kecelakaanmu dengan Xinyan. Dan kecelakaan orang tuaku 17 tahun lalu. Semuanya direkayasa. Ini, Aku terus mencari orang yang tega membunuh orang tuaku. Dan orang yang menyangkamu Xinyan lalu menculikmu. Tanpa menemukannya, segalanya di keluarga Zhuang tidak akan berakhir. Tanpa menemukannya. Orang tuaku. Dan urusan Xinyan. Tidak akan pernah diketahui kebenarannya. Xing Cheng. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menemanimu. Aku mendukung semua keputusanmu. Aku juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Manning, Aku mendukungmu, harus temukan pelaku kejahatan waktu itu, temukan dia. Atas namaku, juga atas nama Xinyan wujudkan keinginannya. Tapi kamu harus janji satu hal. apapun yang kamu katakan akan kuikuti. Nanti, apapun yang terjadi padamu, jangan dipendam sendiri. Jangan selalu ingin menanggung sendiri. Kamu harus beritahu aku, biar aku ikut menanggung bersamamu. Mengerti tidak? Dengar tidak? Aku. Kamu baru saja bilang, semuanya akan mendengarkan aku. Jadi, mulai dari kalimat ini. Yang Xing Cheng, kamu mencintaiku? Aku ingin mendengarnya darimu. Manning. Yang Xing Cheng, kamu mencintaiku? Menurutmu? Kenapa kamu menangganku? Berdiri tinggi, baru bisa melihat jauh. Lalu kenapa harus menyalakan kembang api ini? Karena romantis. Kenapa kamu banyak bertanya? Bagus, akhirnya mereka berdua akan jadi. Babi yang aku angkat juga ingin dipeluk. Apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu sebut babi? Aku. Kalau aku bukan babi, kenapa aku ikut-ikutan denganmu? Kalau aku bukan babi, apakah aku akan menyukaimu?
Keras-keras sedikit, aku tidak dengar. Aku tidak bilang apa-apa, aku bilang aku hampir tidak tahan. Tahan sebentar lagi, aku belum puas melihatnya. Jangan bergerak. Tahan sebentar lagi. Kamu bisa tidak? Meina, kamu baik-baik saja? Baru sebentar saja, kamu sudah menjatuhkanku. Bagaimana aku tidak bisa? Lihat, aku masih punya otot lengan. Besar sekali. Bodoh si Kelai. Kamu tinggal di sini saja, lihat ini. Meina, Kamu ngapain? Jangan kejar aku. tunggu aku sebentar, Meina. Jangan kejar. Cowok ganteng, naik mobil. Helm. Turun dari mobil. Aku. Feng Xian. Yuan Shui. Feng Xian. Menjadi pelatih pribadi Yuan Shui akan mendapatkan hatinya. Kamu yakin? Yakin, pasti, dan tentu saja. Di kepala kayu Yuan Shui hanya ada 3 hal: makan, tidur, latihan. Jika kamu bisa menjadi pelatihnya, dia pasti akan jatuh cinta padamu. Pergi. Aku tidak berani. Coba lagi. Pergi. Yuan Shui. Oke, akhirnya kita bisa melakukannya. Selesai. Ternyata yang selesai adalah aku. Ada orang yang tidak tahu apa yang terjadi, tapi tertawa senang. Tidak ada hal baik, tapi ada 2 orang yang lucu. Fang Xiang atau Yuan Shui? Jujur saja, kamu suka yang mana? Aku tidak suka keduanya. Kamu pikir aku percaya? Terserah kamu percaya atau tidak.
Bagaimanapun, aku tidak akan memikirkan Sinta sekarang. Sekarang aku hanya ingin menyelesaikan komikku dengan baik. Pelit. Kakak, Cepat kembali ke kamar dan tidur. aku tidak mau. Sudah cukup. Beberapa hari ini, kamu sudah cukup berbuat onar. Apa yang harus kamu lakukan, juga sudah kamu lakukan. Apa lagi yang kamu mau? Bahkan kamu juga marah padaku. Orang lain menertawakan aku, itu sudah biasa. Kamu adalah kakak kandungku. Mengapa kamu juga harus menertawakan aku? Aku tidak menertawakanmu. Ceng. Sejak kecil aku selalu memanjakanmu, mengirimmu ke luar negeri untuk belajar. Bukan untuk melihatmu menjadi seperti ini. Kamu suka Yan Xingcheng. Kamu harus bertunangan dengannya, aku selalu mengikuti keinginanmu. Tapi sekarang dia bersama orang lain. Kamu masih terus mengingatnya, lalu kamu ini apa? Apakah aku, Tangki, mengajarkanmu seperti ini? Mengajarkanmu menjadi adik seperti ini? Jadi kamu juga merasa aku mempermalukanmu, ya? Aku menyukainya. Bernangan dengannya. Ditolaknya. Membuatmu merasa malu, ya? Aku tidak pantas menjadi adikmu. Aku pergi, kakak Ken. Tanglin. Tanglin, kamu berhenti. Ditolak. Ini kesalahanku. Bertunangan dengan Yan Xingcheng. Juga kesalahanku. Memelukkan Liu Guang. Masih kesalahanku. Tertawalah padaku. Aku memang seperti ini. Seluruh tubuhku. Aku adalah sebuah kesalahan. Tanglin, kamu baik-baik saja? Tidak perlu kamu urus. Kamu juga sama seperti mereka. Datang untuk menertawakanku, kan? Melihatku dicampakkan. Melihatku? Di pesta pertunangan, calon suamiku direbut. Sangat lucu, kan?
Tang Lin, jangan seperti ini. Lalu, apa yang kalian ingin aku lakukan? Mengumumkan ke seluruh dunia bahwa aku baik-baik saja. Calon suamiku direbut, aku sangat-sangat senang. Benar kan? Pergi. Sekarang aku sangat senang. Aku sangat-sangat senang. Aku adalah orang paling bahagia di seluruh dunia. Cukup? Tang Lin. Tidak ada yang menertawakanmu, kamu sendiri yang merendahkan dirimu. Lin Yu Fan. Aku bertanya padamu. Aku menyukai seseorang. Apakah aku salah? Aku menyukai seseorang, apakah aku salah? Aku tahu dia adalah seorang pria yang kuat dan sulit ditebak. Aku juga tahu sekarang aku tidak pantas berdiri di sampingnya. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak peduli bagaimana orang memandangku. Aku juga tidak peduli bagaimana kakakku menentangku. Aku bahkan tidak peduli apakah dia menyukaiku atau tidak. Aku hanya menyukainya saja. Aku menyukai seseorang, apa kesalahanku? Katakan padaku. Apa kesalahanku? Katakan padaku. Aku hanya menyukainya. Aku menyukainya. Aku menyukainya. Ini hangat, minum ini akan membuatmu lebih nyaman. Terima kasih. Sebenarnya sudah bertahun-tahun, aku tidak datang ke pantai di malam hari. Hari ini aku harus berterima kasih padamu. Tang Lin. Orang lain sudah jauh pergi. Kamu yakin? Kamu masih mau tinggal di sini? Apa yang ingin kamu katakan? Aku selalu merasa. Kamu sekarang bukan Tang Lin. Ketika pertama kali aku melihatmu, kamu adalah wanita yang sangat tegas dan bangga serta gesit. CEO Studio Fashion Chenlin, Tang Lin. Desain perhiasanmu selama setahun ke depan. Aku yang tanggung. Ketika kamu bilang padaku, kamu akan membeli semua desainku dengan harga jutaan. Aku sangat ingin menerimanya. Salah. Karena gajiku di Lanhai selama bertahun-tahun tidak mencapai jutaan. Kalau bukan karena aku berjanji pada ayahku untuk tetap di Lanhai, aku pasti akan ikut denganmu. Bos, masih ada waktu untuk membatalkan?
Sudah terlambat. Tidak diterima. Kamu lebih cantik saat tersenyum. Kamu selalu bilang, kamu sangat tahu seperti apa Yan Xingcheng. Tapi aku rasa, aku juga sangat tahu seperti apa kamu. Kamu menyukai Yan Xingcheng. Kamu bisa menggunakan segala cara untuk mengejarnya. Tapi di saat yang sama, kamu juga orang yang punya prinsip dan hati nurani. Meskipun kamu memegang kartu truf mening, kamu tidak ingin menyebarkannya. Kamu hanya diam-diam memaksa mereka berdua untuk tunduk padamu. Hanya saja, cinta tidak pernah sesuai dengan keinginan. Banyak hal dalam hidup yang tidak sesuai harapan. Sampai tidak bisa dihitung. Tidak bisa mencintai orang yang ingin dicintai. Hanya salah satunya saja. Sencha. Selalu acak. Sinta. Benarkah hanya bisa acak?